Fajar. Oke, jadi kalau misalnya kalian melihat dari keadaan saat ini, sebenarnya, pembahasan lebih detail ya untuk Dewa dan juga PTRO kita akan bahas di hari Senin minggu depan ya, my friends, di eksklusif webinar ya. Dan kita pastikan kita akan kasih perspektif yang my friends nggak pernah dengar selama ini, tapi kita kasih sedikit dulu beberapa sneak peek-nya, terutama untuk yang Dewa ya. Jadi, kalau misalnya kalian perhatikan Dewa ini kan, punya potensi pertumbuhan terutama dari sisi kenaikan labanya dia my friends ya. Bukan karena, perhitungan accounting dari sisi aset mereka yang, GMR, tapi memang, di sini kalau misalnya kalian lihat dengan kontrak yang sudah lebih jelas untuk jangka waktu yang lebih panjang, dengan nilai yang sudah jelas, dengan adanya penambahan fleet dan juga, alat berat yang dimiliki sama Dewa, besar sekali kemungkinannya margin-nya Dewa itu akan mengalami peningkatan dalam waktu beberapa, kuartal atau beberapa tahun ke depan nih, my friends. Karena kalau misalnya perusahaan-perusahaan kontraktor seperti Dewa ini, sebenarnya tidak sepenuhnya diuntungkan kalau, batubaranya naik signifikan ya, karena kan mereka sudah punya kontrak jangka panjang. Sedangkan kalau batubaranya turun pun juga, ya mereka tidak akan turun terlalu dalam, cuma memang aktivitas penambangannya bisa jadi lebih berkurang. Tapi yang jelas, cerita yang menarik dari sisi perusahaan kontraktor terutama untuk batubara, lebih ke arah bagaimana caranya mereka bisa meningkatkan margin-nya. Nah, kalau biasanya menggunakan alat berat dari pihak ketiganya itu dalam jumlah yang besar secara persentase aktivitas perusahaan, ketika, penggunaan itu menurun karena adanya penambahan armada secara internal, ini sebenarnya cerita menariknya akan bisa berlanjut dari sini nih, my friends. Jadi, kita melihat cerita seperti ini, potensi kinerja keuangan yang lebih baik di tahun 2026 dibandingkan 2025 dan berangsur-angsur pasarnya mulai, meninggalkan masa-masa kelamnya. Kita beberapa kali mengingatkan bahwa seharusnya yang terburuk sudah mulai terlewati. Semoga, keadaan saat ini, likuiditas yang mulai terjadi saat ini itu bisa memberikan efek juga ke Dewa ya. Jadi kita melihat Dewa menjadi salah satu hal yang saham yang cukup menarik nih untuk my friends perhatikan. Itu untuk Dewa dan yang terakhir ini dari Pani my friends. Jadi tadi secara teknikalnya, kita udah bahas ya, tapi secara fundamentalnya gimana? Kita melihat ada pola yang cukup menarik untuk kalian perhatikan dalam beberapa waktu ke depan. Emiten yang memang secara valuasi tergolong premium, tapi bisa mencatatkan kinerja keuangan yang impresif, dan juga kalau misalnya dilihat secara ekspansi masih tergolong agresif, cepat atau lambat likuiditasnya juga akan, mendapatkan inflow ya my friends. Nah contohnya apa ya? Contohnya kemarin ya, kalian bisa lihat sendiri, saham-saham dari grupnya Pak Priyogo itu mulai mengalami kenaikan. Nah, kalau melihat dari keadaan ini, Pak Anies sendiri kan sebenarnya belum masuk ke MSCI ya, dan salah satu yang memang sempat dibahas punya potensi ke arah sana. Tapi baik lagi my friends, koreksi yang terjadi dan juga kalau misalnya kalian lihat saham-saham yang terjadi koreksi karena ekspektasi masuk ke MSCI seharusnya sudah mulai, menunjukkan, titik apa ya, kalau boleh dibilang support yang sangat kuat ya saat ini. Dan dengan cerita yang tergolong cukup menarik, kalian bisa lihat bahwa dari sisi pendapatannya, Pani di kuartal pertama bisa mendapatkan 1,1 triliun, dan dari sisi laba juga mengalami peningkatan yang cukup drastis. Ini harusnya bisa menjadi salah satu cerita yang cukup menarik untuk bisa menjustifikasi potensi pergerakan sahamnya ke depannya. Jadi, kurang lebih untuk hari ini, beberapa tadi idenya kita udah bahas dari grupnya Pak Priyogo, harusnya menjelang MSCI ini momentum positif yang baru saja dimulai. Kalau ataupun terjadi koreksi, harusnya hanya koreksi sehat. Terus kita juga ngeliat Dewa dan Pani seharusnya bisa mendapatkan potensi inflow dari keadaan pasar saat ini. Itu kurang lebih update dari saya kembalikan ke Yuli. Baik, terima kasih Pak Fat atas insights-nya tadi untuk topik hari ini ya, my friends. Tadi Pak Fat infonya per hari ini PTRO dimasukkan ke active watchlist ya. Nanti file active watchlist-nya akan kita update setiap hari Jumat ya. Lalu juga pada pembahasan mengenai Dewa yang udah di-spill sedikit, nanti akan lebih di deep dive di eksklusif webinar Senin, jadi jangan lupa join. Lalu juga ada Pani tadi ya, yang secara valuasi tergolong premium namun masih bisa mencatatkan kinerja yang impresif. Oke, kita lanjut membacakan pertanyaan-pertanyaan dari my friends nih di kolom komentar. Sudah